Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pada Jumat kemarin kita telah berlatih, kita telah belajar membaca dengan baik, yaitu surat An-Nasr dengan surat Al-Kafirun. Ya, beberapa prinsip yang telah saya sampaikan, selain prinsip-prinsip di dalam membaca yang baik, juga prinsip-prinsip operasional dalam kehidupan. Di surat Al-Kafirun tentang wujud dari toleransi. Jangan pernah salah mengetapkan toleransi. Toleransi itu sebatas saling menghormati keyakinan. Saling menghormati keyakinan, saling menghormati agama masing-masing, tidak saling mencampur adukan ajaran-ajaran agama. Itu prinsip yang harus dipegang. Kita akan lanjutkan sekarang surat Al-Kautsar. Sudah dibuka surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Diulangi serempak, semuanya ikut baca dengan bersuara yang keras bersama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, inna itu nunnya ada tasdidnya. Karena ada tasdidnya, itu disebut dengan gunna. Karena gunna harus dengung. Setelah itu nanya panjang, mat, karena fathah bertemu alif. Lalu diikuti lagi dengan hamzah, sehingga matnya tidak lagi mat tabi'i, tapi berubah menjadi mat jaiz. Ya, berubah menjadi mat jaiz. Cara membaca panjangnya itu 2 sampai 2,5 alif, 4 sampai 5 harokat. Ya, itu yang ideal. Kalau seandainya panjangnya kurang dari 4, mad jaiz masih dibolehkan. Tapi jangan sampai hanya 2.
Jangan sampai sama dengan mad tabi'i. Lebih panjang sedikit dari mad tabi'i sudah boleh. Ya. Ideal 4 sampai 5 harokat. Itu nah. Kemudian catatan penting juga untuk kalian perhatikan di penghujung ayat, di mana kita bertemu dengan roksu ayat. Apa roksu ayat? Apa roksu ayat? Apa roksu ayat? Pentolan di akhir ayat, ya. Kan di akhir ayat kan pentolan. Itu yang disebut roksu ayat, yaitu akhir ayat. Di akhir ayat kita ketemu roh. Rohnya berharokat fathah. Tapi karena kita wakofkan, maka rohnya menjadi sukun. Rohnya jadi mati. Ya. Roh yang dimatikan di sana itu dibaca tafkhim, dibaca tebal, karena didahului dengan fathah. Ciri dari roh yang dibaca tebal, posisi lisannya harus menjunjung. Ya. Posisi lisannya harus menjunjung. Inna a'tainakal kautsar. Tidak boleh dibaca kal kautsar, tidak boleh. Ya. Jadi rohnya tafkhim. Tafkhim itu tebal, maka prakteknya lisannya harus menjunjung. Ya, pahami itu. Saya mencoba mengajar pelan-pelan. Yang serius pasti bisa. Yang gak serius sakarat. Ya, karena bukan urusan saya kan. Kamu pintar, kamu gak pintar, bukan urusan saya. Kewajiban saya mendidik. Selesai. Ya, soal hasil kembali. Bagaimana usaha kalian? Ya, kalian ini sih ngulek kayak ngomong aja. Aja nih Raja Ubi. You know Ubi? Ngomong besar. Ibu dombos kok di sini urip. Ada model niku urip di sini dombos doae. Yang kelas yo dombos. Yang pojokan kampung yo dombos, yang kantin yo dombos, yang musola yo dombos. Ya, Raja Ubi. Apa Ubi? Ngomong besar, tapi duit kecil. Ngomong besar, duit. Wewe Pak, enggak duwe Pak. Ya, Kawang duwe Pak. karena gak duit makanya ngomong tok. Yes, berarti kan? Ya. Jadi prakteknya seperti itu. Saya ulang, ikuti kemudian dengan baik. Inna a'tainakal kautsar. Ya, jadi rohnya berjujur. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Sama rohnya maju
7. Shotnya jangan kehilangan siun. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, ayatnya pendek, hanya 3 ayat dalam satu surat yang disebut surat Al-Kautsar. Coba baca dulu bersama-sama dari ta'awud sampai ayat yang ketiga bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tidak sulit untuk praktek membacanya. Tapi kendati demikian bukan berarti sembrono, harus terus dilatih supaya bacaannya benar. Ya, terus dilatih supaya bacaannya benar. Coba saya ingin Agus Tian yang berdiri membaca. Berdiri Gus, ini pakai mic-nya. Yang lain diam biar terdengar. Berdiri Gus. Mulai ta'awud seperti tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi. Ya, tidak apa-apa. Namanya belajar biasa ya. Ya. Yang lain dia. Nanya panjang. Ini konsentrasi apa di sini ya? Coba kasih. Berdiri sih. Ada. Sudah, nggak usah ramai. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka
Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ya, perhatikan catatan penting untuk semuanya. Tadi kelihatan ada yang masih kurang. Apa? Pertama, saat membaca ta'awudz, shinnya masih kurang terlihat, ya. Shinnya harus terlihat besar, ya. Shinnya harus terlihat, terdengar, shin besar. Itu yang tadi kelihatan. Kemudian kebalikannya, taknya itu terlalu tebal. Jadi taknya tidak boleh tebal. Tak itu hanya anggang-anggang. Tak, ya. Jadi coba perhatikan semuanya. Makanya penting temannya membaca, kalian memperhatikan sehingga tahu. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, taknya tak, ya. Kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalian kalau baca Al-Quran tidak mau buka mulutnya, tak jamin tidak akan benar bacaan kamu. Makanya mulutnya dibuka ketika fathah yang mangat. Ketika fathah mangat. Inna dibuka. Gak usah ngerti kalau bercecek. Gak mungkin cecek mata itu melebihan jangkamu. Ya. Jadi fathah dibuka. Inna a'tainakal kautsar. Coba perhatikan suara yang kamu dengar ketika fathahnya tidak mangat. Inna a'tainakal kautsar. Jauh kan? Tidak usah dalam mulutnya, dengarnya suara saja sudah kelihatan. Makanya kalau kamu baca Quran tidak membuka mulut kamu, maka bacaan kamu tidak akan pernah benar. Teori ini mulut-mulut, kalau mulutnya tidak mau menerapkan, lisannya tidak dipraktekkan, tidak ada gunanya. Makanya praktekkan. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Coba ulang sekali lagi, mulai ta'awudz sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
di samping pendek. Tapi ayat ini punya makna yang luar biasa. Jadi kalian juga perlu memahami setidaknya sedikit dari makna dan nilai yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Ayat yang pertama menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberi kenikmatan yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah itu hanya Nabi Muhammad? Memang kalimat di dalam ayat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi nilainya juga berlaku untuk kita, karena kita juga termasuk orang-orang yang telah diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kalian tanpa berusaha sedikit pun lahir sudah diberi nikmat iman. Maka kalau kamu tidak mau menjaga nikmat pemberian Allah sejak lahir, maka tanggung jawabnya sangat besar sekali. Makanya kenapa kalian terus harus dididik. Dalam konteks apa? Dalam konteks menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai iman. Menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Makanya kenapa di sini kalian terus dipacu, diubrak-ubrak sembayangi, diubrak-ubrak akhlaki. Kenapa? Karena itu nilai keimanan. Orang aku iman tapi dijak sembahyang gak gelem. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan imannya? Orang mengaku iman tapi diajak berakhlak baik tidak mau. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan imannya, padahal itu adalah nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya nikmat yang besar itu lalu harus kita terima dengan rasa syukur. Bentuk syukurnya apa? Bentuk syukurnya di ayat yang kedua, fasholli li rabbika, sholatlah untuk Tuhan kamu. Kemudian wanhar, dan berkorbanlah. Ya, kurban yang dimaksud di sini awalnya ya seperti kurban ketika kita ada di hari raya kurban. Tapi sesungguhnya kurban yang diperintahkan bukan hanya itu. Karena apa? Setiap orang Islam wajib untuk mau berkorban demi agamanya. Ya. Makanya kalau orang hidup kok hitung-hitungan, nanti nikmatnya dihitung baru pengeran, baru tahu rasa. Hidup itu tidak boleh hitung-hitungan. Kenapa? Nilai pengorbanan itu sebuah keharusan. Kalau kamu hidup hanya hitung-hitungan, tidak mau berkorban, jangan pernah berharap untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar. Salah satunya itu yang juga kalian di sini dilatih. Dilatih berkorban apa? Paling tidak berkorban dengan tenaga kamu. Bagaimana kamu bisa menjaga sekolah ini supaya tetap baik dengan apa yang kamu punya? Saya yang punya tenaga, Pak. Yaitu yang kemarin ketika materi hadis, ya kan?
Ya, ini ono barang keleleran kotor diambil. Itu bagian dari pengorbanan. Minimal korban perasaan, kalau dua kan begitu kan? Mengorbankan perasaan masih gak dua karena ini tahu kotor ambil. Ya, paling tidak seperti itu. Jadi tetap fasolli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu. Jadi sholat itu untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Tujuan kita begitu. Makanya ketika kalian diajar sholat susahnya setengah mati, itu kalian harus berpikir, jak sholat angel gak betah. Ini kayak apa? Ya, bagaimana kamu nanti mempertanggungjawabkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian dilatih supaya punya akhlak yang baik, makanya jaga. Kamu di sini sekolah lagi perempuan, ya, jaga. Apa yang perlu dijaga, Pak? Jaga komunikasi, ya, jaga komunikasi yang baik. Jangan sampai berlebihan. Koncoan ya koncoan, tapi jangan sampai berlebihan antara laki-laki dengan perempuan, apalagi sampai mengarah kepada hal-hal yang dilarang keras dalam agama. Makanya kenapa di Al-Quran itu Allah melarangnya bukan sekedar melarang zina, tapi yang dilarang apa? Mulai dilarang mendekati saja. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja dilarang. Artinya apa? Supaya kita berhati-hati di dalam menjaga pergaulan dengan yang lain jenis. Yang haram tetap haram, harus dipahami, ya. Karena kalau kebablasan itu risikonya bukan sekedar risiko akhirat, di dunia saja sudah berisiko, ya kan? Minimal izin, sing izin duduk kontok, wong tuamu melu izin, keluarga besar kamu ikut menanggung malu. Karena apa? Karena keteledoran kamu. Makanya sesungguhnya ketika kalian dilatih dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai keislaman, itu tidak hanya dalam urusan-urusan ubudiyah ritual, tapi juga dalam urusan-urusan hubungan sosial. Jogo sing apik, padha lanange dijaga, saling menjaga perasaan supaya tidak saling tersinggung. Nek tersinggung akhirnya tukaran, kan begitu kan? Jaga perempuan sama perempuan, laki-laki dengan perempuan, jaga supaya apa? Supaya tidak kebablasan, ya, supaya tidak kebablasan. Soalnya kebablasan gue elek-elek murid itu, ya, apa hati-hati, makanya hati-hati.